Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikvina Manhajana dari jurusan Tadris Biologi kelas 5C UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Jadi di sini saya akan memperkenalkan peralatan-peralatan praktikum di laboratorium biologi menurut Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Yang pertama yaitu mikroskop monokuler. Mikroskop monokuler adalah mikroskop cahaya yang hanya dilengkapi dengan satu jenis lensa okuler. Kemudian rasionya sebanyak 6 buah tiap laboratorium. Lensa objektif itu terdapat 10 kali pembesaran 40 dan 10. Sedangkan untuk lensa okuler itu terdapat 5 kali perbesaran dan 10 kali perbesaran. Kondensor berupa cermin datar dan cermin cekung, diafragma iris, konstruksi logam kuat dan kekar, meja horizontal, pengatur fokus kasar dan halus, tersimpan dalam peti kayu yang dilengkapi silika gel dan petunjuk pemakaiannya. Yang kedua yaitu mikroskop stereo binokuler. Adalah mikroskop yang digunakan untuk observasi dengan perbesaran rendah dari sampel yang berukuran relatif besar secara 3 dimensi. Untuk rasionya yaitu 6 buah pada tiap lab. Kemudian perbesarannya cuma 1 yaitu 20 kali perbesaran. Jarak kerja dapat di-setel antara okuler dan bidang pandang. Alas stabil dari logam cor, ada pengatur fokus dan skru penjepit, ada juga tutup penahan debu. Dan yang ketiga adalah gelas penutup. Ini terbuat dari kaca jernih yang ukurannya 22 mm kali 22 mm kali 0,16 mm. Untuk rasionya terdapat 6 pak per lab, yaitu isi 50. Yang keempat yaitu gelas arloji. Gelas arloji adalah cawan yang berbentuk irisan bola untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang, terutama untuk bahan padat atau pasta. Dapat pula digunakan saat menutup wadah saat proses penguapan. Untuk rasionya ini terdapat 2 pak pada tiap labnya, yaitu isi 10. Dan ini terbuat dari bahan kaca yang diameternya 80 mm. Yang selanjutnya ada cawan Petri. Cawan Petri adalah salah satu alat gelas laboratorium yang berbentuk lingkaran silindris. Alat ini sering digunakan untuk mengembangkan mikroorganisme atau sel. Cawan Petri ini dimanfaatkan sebagai wadah untuk menjaga sterilisasi bakteri atau virus dari spesies atau elemen yang dapat mengkontaminasinya. Untuk rasionya kurang lebih 2 pak pada tiap labnya, yaitu isi 10. Dan bahannya dari bahan kaca dan juga ada penutupnya. Untuk diameternya ini sebesar 100 mm. Yang selanjutnya yaitu gelas beaker atau beaker glass, yaitu bejana dari gelas berbentuk silinder yang bercocok digunakan untuk menampung zat atau larutan. Volumenya ini ada yang 50 ml, 100 ml, 20 ml, 600 ml, dan 1000 ml. Dan untuk rasio masing-masing volume ini kurang lebih 10 buah pada tiap lab. Yang selanjutnya ada corong. Corong ini berfungsi untuk membantu memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lain, terutama yang bermulut kecil, serta digunakan untuk menyimpan kertas saring dalam proses penyaringan. Untuk diameternya sebesar 75 mm dan 100 mm. Rasionya masing-masing ada 10 buah pada tiap lab. Selanjutnya yaitu pipet ukur. Pipet ukur atau measuring pipet ini berfungsi untuk memindahkan larutan dengan berbagai ukuran volume. Ini terbuat dari kaca, bentuknya lurus dan skala permanen. Untuk volumenya ini ada 10 ml dan rasionya ada 6 buah pada tiap lab.
Yang selanjutnya yaitu tabung reaksi. Tabung reaksi ini berfungsi sebagai wadah mereaksikan dua atau lebih larutan atau bahan kimia untuk pengembangan mikroba. Ini terbuat dari kaca borosilikat dan bibir lipat. Tingginya 100 mm dan diameternya 12 mm. Untuk rasionya terdapat 6 kotak isi 10 pada tiap lab. Yang selanjutnya yaitu sikat tabung reaksi. Sikat pembersih tabung reaksi adalah alat untuk membersihkan tabung reaksi atau alat-alat kimia lain dengan diameter lubang yang kecil. Sikat pembersih tabung ini digunakan untuk membersihkan tabung reaksi, gelas ukur, labu ukur, dan lain-lain setelah digunakan. Untuk kepalanya ini berbulu keras dan pegangannya berupa kawat. Untuk diameternya ini selebar 22 sampai 26 mm dan rasionya sebanyak 10 buah pada tiap lab. Yang selanjutnya yaitu penjepit tabung reaksi, yaitu alat untuk menjepit tabung reaksi pada saat dipanaskan dan memindahkan tabung yang telah dipanaskan ataupun pada saat proses pemanasan. Rasionya terdapat 10 buah pada tiap lab. Yang selanjutnya yaitu Erlenmeyer. Ini digunakan untuk menampung dan mencampur bahan larutan atau cairan. Biasanya digunakan dalam proses titrasi yang terbuat dari kaca borosilikat dan bibir luang. Untuk volumenya ini ada berbagai ukuran, ada yang 50 mili, 100 mili, 250 mili, 600 mili, dan 1000 mili. Untuk rasio masing-masing volume terdapat 10 buah pada tiap lab. Yang selanjutnya yaitu kotak preparat. Kotak preparat ini merupakan alat laboratorium untuk menyimpan objek gelas atau kaca objek. Ini bisa terbuat dari kayu ataupun plastik. Untuk rasionya terdapat 6 buah, isi 100 pada tiap lab. Selanjutnya yaitu lumpang dan alu. Lumpang dan alu adalah alat laboratorium yang terbuat dari porselen atau porcelainware. Lumpang dan alu ini digunakan untuk menggerus dan menghaluskan zat kimia berbentuk padat. Permukaannya ini rata dan licin, dan diameternya sebesar 80 mm. Untuk rasionya sebanyak 6 buah pada tiap lab. Kemudian ada gelas ukur. Gelas ukur yaitu silinder gelas berskala untuk mengukur volume larutan atau zat cair dengan tepat. Volumenya terdapat 100 mili dan 10 mili, dan rasio pada masing-masing volume terdapat 6 buah pada tiap lab. Selanjutnya ada stopwatch. Stopwatch ini adalah alat ukur waktu, di mana merupakan arloji genggam yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang telah berlalu atau yang dibutuhkan. Ketelitian stopwatch ini sampai 0,2 detik dan rasionya kurang lebih terdapat 6 buah pada tiap lab. Selanjutnya ada kaki 3. Kaki 3 ini adalah salah satu dari instrumen peralatan laboratorium non-gelas yang digunakan sebagai penyangga alat dalam proses pemanasan. Cara kerja alat ini dengan meletakkan alat pembakar di bawah kaki 3 seperti pembakar Bunsen dan meletakkan peralatan gelas di atasnya. Tetapi di antara kedua alat tersebut harus dipasang kawat kasa di atas kaki 3. Kaki 3 ini terbentuk dari besi yang panjang batangnya sekitar 12 cm dan diameter cincin sekitar 62 cm dan rasionya sebanyak 6 buah pada tiap lab. Yang selanjutnya ada perangkat batang statif. Ini terdiri dari panjang dan pendek ya. Untuk terdapat 2 jenis batang statif, yaitu batang statif panjang dan batang statif pendek. Batang statif ini digunakan untuk sebagai tiang-tiang penyangga pada alat statif. Batang statif ini dipasang pada dasar statif. Batang statif panjang diletakkan vertikal di lubang bagian tengah dasar statif. Dan pada lubang di bagian samping, batang statif dipasang secara horizontal. Lalu kemudian pada ujungnya dipasang kaki statif. Untuk bahannya ini baja tahan karat ya. Dasar statif bahan ABS,
balok penunjang logam, dan kaki standar. Diameternya selebar 10 mm. Yang selanjutnya ada klem universal. Ini merupakan alat bantu untuk menempatkan atau memegang alat-alat laboratorium seperti kolom kromatografi, labu ukur, alat destilasi, dan lain-lain. Klem ini terbuat dari aluminium yang ringan dan cukup tahan dengan lingkungan yang korosif. Kemudian aluminium dan baja anti karat. Bagian dalam pemegang dilapisi dengan karet, panjangnya sekitar 12 cm dan rasionya sebanyak 10 buah pada tiap lap. Selanjutnya ada bow sheet atau penjepit. Bow sheet ini terbuat dari bahan besi, digunakan sebagai penjepit vertikal ke tiang besi atau penyambung klem universal. Dengan tampilan kedua ujung pemutar berulir, memudahkan dalam memutarnya. Terbuat dari aluminium, arah lubang penggenggam vertikal dan horizontal, panjang sekitar 80 mm untuk rasionya sebanyak 10 buah pada tiap lap. Selanjutnya yaitu pembakar spiritus. Pembakar spiritus ini termasuk alat pemanas dalam kegiatan praktikum kimia. Pembakar spiritus berbentuk labu kaca berisi alkohol, spiritus, atau sejenisnya yang dinyalakan dengan korek api di ujung sumbunya. Ini terbuat dari kaca dengan sumbu dan tutup, volumenya 100 ml dan rasionya 6 buah pada tiap lap. Selanjutnya ada kasa. Kasa ini terbuat dari baja tahan karat. Bentuknya tidak akan berubah selama pemanasan. Untuk ukurannya yaitu 140 kali 140 mm dengan pinggiran dari logam, tanpa esbes, digunakan untuk alas alat gelas atau porselen saat proses pemanasan. Rasionya sebanyak 6 buah pada tiap lap. Selanjutnya ada neraca. Neraca adalah alat yang dipakai dalam melakukan pengukuran massa suatu benda. Ketelitian pengukuran massa pada timbangan sangat beragam dan disesuaikan dengan kegunaannya masing-masing. Untuk kapasitasnya mencapai 311 gram, ada piringan tunggal, 4 lengan dengan beban yang dapat digeser, dan ada skrup penyetel keseimbangan. Untuk ketelitiannya mencapai 10 mg. Dan rasionya sebanyak 1 buah pada tiap lap. Yang selanjutnya yaitu sumbat karet 1 lubang. Sumbat berbahan karet untuk menutupi tabung atau gelas Erlenmeyer memiliki 1 lubang sebagai saluran pengeluaran atau pemasukan larutan atau uap. Diameternya ada yang 8 mm, 9, 10, 11 mm, 13, 15, 17, 19, 21 mm, dan 23 mm. Dan untuk masing-masing diameter tersebut, ini terdapat 6 buah pada tiap lap. Yang selanjutnya yaitu sumbat karet 2 lubang. Ini digunakan sebagai sumbat tabung reaksi, Erlenmeyer, labu destilasi, dan lain-lain. Sumbat karet 2 lubang ini sangat fleksibel dan lentur, sehingga mudah dimasukkan atau dikeluarkan. Diameternya terdapat 15 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm, dan juga 23 mm. Dan pada masing-masing diameter terdapat 10 buah pada tiap lap. Kemudian ada termometer. Termometer ini biasa dikenal sebagai alat untuk mengukur suhu atau temperatur, serta perubahan suhu. Prinsip kerjanya ada bermacam-macam tergantung pada jenis termometernya. Untuk batas ukurannya 0 sampai 50 derajat Celcius dan minus 10 sampai 110 derajat Celcius. Untuk masing-masing batas ukurnya terdapat 10 buah pada tiap lap. Selanjutnya ada potometer. Potometer ini adalah alat untuk mengukur kecepatan penguapan air melalui daun secara kuantitatif. Potometer ini terbuat dari kaca dan rasionya sebanyak 6 buah pada tiap lap. Selanjutnya terdapat respirometer. Respirometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur rata-rata pernapasan organisme dengan mengukur rata-rata pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Memiliki kualitas yang sangat baik dan rasionya sebanyak 6 buah pada tiap lap. Selanjutnya yaitu perangkat bedah hewan.
Ini terdiri dari alat-alat untuk membedah hewan percobaan, diantaranya ada skalpel gunting lurus 115 mm, gunting bengkok 115 mm, jarum pentul, pinset 125 mm, loop bertangkai dengan diameter 58 mm, dan rasionya terdapat 6 set pada tiap laboratorium. Selanjutnya yaitu termometer suhu tanah. Termometer tanah ini adalah sebuah termometer yang khusus dirancang untuk mengukur suhu tanah. Terbuat dari tabung aluminium dengan ujung runcing membungkus termometer raksa. Batas ukurnya -5 sampai 65 derajat Celcius dan rasionya terdapat 6 buah pada tiap lab. Selanjutnya ini terdapat hygrometer putar. Hygrometer adalah sejenis alat untuk mengukur tingkat kelembapan pada suatu tempat. Biasanya alat ini ditempatkan di dalam bekas atau kontainer penyimpanan barang yang memerlukan tahap kelembapan yang terjaga seperti dry box penyimpanan kamera. Ini dilengkapi dengan tabel konversi, skalanya 0 sampai 50 derajat Celcius dan rasionya mencapai 2 buah pada tiap lab. Dan selanjutnya ada kuadrat. Kuadrat adalah alat yang digunakan untuk menyelidiki susunan atau kepadatan populasi dalam suatu komunitas, dalam suatu ekosistem tertentu. Misalnya pada halaman sekolah, kebun, padang rumput, dan lain sebagainya. Dapat juga digunakan atau dipasang tetap di suatu lapangan untuk mengamati suksesi atau perkembangan suatu populasi. Kuadrat ini terbuat dari besi atau aluminium dengan skrup kupu-kupu dengan jala berjarak 10 cm dan ukurannya 50 x 50 cm dan rasionya sebanyak 6 buah pada tiap lab. Dan itu tadi peralatan yang ada di laboratorium biologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali masih ada penjelasan yang kurang. Saya mohon maaf. Penjelasannya masih ada yang kurang. Dan terima kasih sudah menonton video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.